suasana pelabuhan tua di Surabaya selalu punya daya tarik tersendiri. Siang hari, hiruk-pikuk truk pengangkut barang dan suara klakson kapal terdengar bersaut-sautan. Sementara bau asin laut bercampur dengan aroma solar dan debu pelabuhan. Namun menjelang senja, ketika matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, suasana berubah lebih tenang, bahkan terasa sedikit muram. Lampu-lampu jalan menyala temaram, menyoroti bangunan tua yang sudah kusam dimakan usia. Di salah satu sudut pelabuhan, berdiri sebuah angkringan sederhana. Warung itu tak berbeda jauh dari angkringan lain. Gerobak kayu dengan lampu Petromax yang menggantung, deretan nasi kucing, sate usus, dan tempe bacem yang tersusun rapi di atas meja. Wedang jahe panas mengepul, mengundang siapa saja yang lelah atau kedinginan untuk singgah. Orang-orang menyebut angkringan itu sebagai angkringan pelabuhan lama. Tempatnya sederhana, tapi entah mengapa selalu ramai pengunjung. Para pelabuhan, sopir, hingga mahasiswa yang kebetulan lewat, seolah tak pernah bisa menolak mampir. Ada yang bilang rasa makanannya enak, ada pula yang mengaku suasananya nyaman. Namun sebagian orang justru merasa aneh, karena tak semua orang melihat keramaian yang sama. Bagi sebagian orang, angkringan itu tampak begitu hidup dan penuh tawa. Tapi bagi sebagian lainnya, warung itu terlihat sepi. Hanya ada 1-2 orang duduk sendirian. Dan disitulah cerita ini bermula. Bima menatap layar laptopnya yang masih kosong. Di layar hanya ada judul sementara, Fenomena Warung Angkringan di Pelabuhan Lama, Surabaya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja kosnya dengan gelisah. Tugas liputan untuk mata kuliah jurnalistik ini harus segera ia serahkan minggu depan. Tapi sampai sekarang ia masih ragu apakah topiknya menarik atau tidak. Orang-orang pasti bosen kalau aku bahas angkringan biasa, gumamnya pelan. Tapi kalau aku gali dari sisi uniknya, mungkin bisa jadi cerita yang beda. Bima adalah mahasiswa semester 5 di salah satu universitas negeri di Surabaya. Dari dulu ia suka menulis, tapi bukan tipe yang gampang percaya dengan cerita mistis. Buatnya, kisah horor hanyalah bumbu kehidupan yang sering dibesar-besarkan. Namun belakangan, ia mendengar banyak cerita aneh dari Montemonia soal sebuah angkringan di kawasan pelabuhan tua. Angkringan Pelabuhan Lama. Begitu. Orang-orang menyebutnya warung kecil itu katanya selalu ramai, meski lokasinya terpencil, jauh dari keramaian mahasiswa atau perkantoran. Letaknya dekat gudang tua dan dermaga yang sebagian sudah tidak aktif lagi. Ada yang bilang makanannya luar biasa enak, ada yang bilang suasananya bikin betah, tapi ada pula yang berbisik kalau angkringan itu punya sesuatu yang tidak wajar. Beberapa pengunjung pernah mengaku melihat warung penuh orang, sementara orang lain yang kebetulan lewat justru melihat warung itu sepi. Cerita-cerita seperti itu membuat rasa penasaran Bima makin besar. Sore itu, ia menghubungi sahabatnya, Andri, untuk menemaninya berkunjung. Andri, aku pengen ngecek angkringan yang dekat Pelabuhan Lama itu. Katanya unik banget buat dijadiin bahan liputan, ucap Bima lewat telepon. Angkringan Pelabuhan Lama? Wah, kamu nekat juga ya, katanya tempat itu. Agak gimana gitu, balas Andri ragu. Ya kan justru itu, kalau ternyata benar unik, liputanku bisa menarik. Ayolah, temani sekali aja, biar nggak kelihatan aneh kalau aku datang sendirian. Andri menghela napas panjang, tapi akhirnya mengiyakan. Mereka sepakat bertemu setelah maghrib. Malam itu, angin dari arah laut berhembus kencang. Aroma asin bercampur amis khas pelabuhan memenuhi udara. Jalan menuju kawasan Pelabuhan Lama lengang, hanya beberapa truk besar yang sesekali melintas. Lampu jalan redup, beberapa bahkan mati, membuat suasana semakin muram. Tempat kayak gini, kok ada angkringan ya Bim? Tanya Andri sambil melirik kanan kiri. Justru itu yang bikin penasaran. Aneh kan, lokasi terpencil, tapi katanya ramai terus. Setelah berjalan beberapa menit, mereka sampai di sebuah tikungan. Di sanalah sebuah gerobak kayu dengan lampu Petromax terang terlihat. Dari Yehan, terdengar suara riuh rendah, orang bercakap-cakap. Aroma sate usus yang dibakar menusuk hidung, bercampur dengan wangi jahe hangat dari wedang. Wah, rame banget ternyata, kata Andri sambil tersenyum lega. Kirain cuma cerita bohong.
Bima berhenti sejenak, matanya mengamati lebih teliti. Dari posisinya, ia hanya melihat dua orang duduk di bangku panjang, makan nasi kucing, selebihnya kosong. Ia mengerutkan kening. Kamu lihat rame? Ayat. Lah, jelas banget, bangkunya penuh semua. Bima diam. Dadanya berdegup aneh. Ia tidak mau terlihat pengecut, jadi ia memilih tersenyum seadanya. Ya udah, ayo masuk. Mereka duduk di bangku kayu panjang. Di depan mereka, seorang pria paruh baya menyambut ramah. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan matanya agak cekung. Tapi senyumannya hangat. Silakan nak, mau nasi kucing berapa? Ada tempe bacem, sate usus, sama tahu goreng juga. 2 aja pak, jawab Andri. Bima memperhatikan gerobak kayu itu. Sederhana, tapi terlihat rapi. Anehnya, meski mereka duduk di sana, ia masih merasa suasana tidak seramai yang Andri lihat. Sesekali ia melirik ke bangku seberang ke sana, tapi ia mendengar suara tawa dari arah sana. Seolah-olah ada orang bercakap-cakap. Ia mencoba mengabaikannya. Wedang jahe hangat disajikan. Bima menyeruput perlahan. Rasanya enak, tapi anehnya, lidahnya seperti merasa minuman itu dingin. Ayman ke Andri, tapi sahabatnya tampak lahap makan, tanpa merasakan keganjilan apapun. Enak banget Bim, kayak beda sama angkringan lain. Bima hanya mengangguk dalam hati, rasa penasarannya makin besar. Setelah makan, mereka berpamitan. Pemilik warung tersenyum ramah. Terima kasih sudah mampir nak, kalau suka, datanglah lagi. Warung ini selalu terbuka untuk kalian. Suara itu terdengar biasa saja, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Bima meremang. Di perjalanan pulang, Andri terlihat puas. Wah, aku bakal sering-sering ke sana. Makanannya murah tapi enak. Kamu gimana Bim? Dapat ide buat liputan? Bima terdiam beberapa detik. Ia menoleh ke belakang, ke arah pelabuhan lama yang makin gelap ditelan malam. Di telinggonya, suara riuh rendah tadi seolah masih terngiang. Meski yang ia lihat tadi hanyalah bangku kosong. Ya, jawabnya pelan. Kayaknya aku harus sering ke sana. Dalam hati, Bima tahu, angkringan itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar nasi kucing dan wedang jahe. Dan rasa penasarannya baru saja dimulai. Keesokan harinya, pikiran Bima masih dipenuhi oleh bayangan angkringan di pelabuhan lama itu. Ia teringat jelas bagaimana Andri melihat warung itu ramai, sementara ia hanya melihat 2 orang duduk. Lebih aneh lagi, suara tawa pengunjung lain terdengar jelas, padahal bangku di depannya kosong. Di kamar kosnya, Bima memandangi catatan kecil yang ia tulis semalam. Lokasi terpencil, tapi ramai. Suasana beda antara yang dilihatku dan yang dilihat Andri. Wedang jahe aneh, hangat di gelas, tapi dingin di lidah. Pemilik angkringan ramah, tapi wajahnya terlihat lelah. Bima tersenyum miring. Kalau aku bisa mengulik ini, liputanku pasti menarik. Bukan cuma soal makanan, tapi ada misteri di baliknya. Sore itu, ia memutuskan kembali ke sana. Kali ini sendirian. Malam tiba lebih cepat di kawasan pelabuhan. Jalanan menuju angkringan terasa sunyi. Sesekali ia berpapasan dengan tukang becak yang mangkal, atau nelayan yang mendorong gerobak berisi jaring. Bau amis laut bercampur debu membuat napasnya terasa berat. Begitu sampai di tikungan, lampu Petromax di gerobak kayu sudah menyala terang. Dari kejauhan, suara percakapan terdengar riuh. Meski ketika ia mendekat, hanya terlihat 3 orang duduk. Selamat malam nak, sapa pemilik warung itu begitu melihat Bima datang. Bima tersenyum. Malam pak, saya mau makan lagi. Boleh, tentu saja, silakan duduk. Mau nasi kucing atau sate usus? Bima duduk di bangku kayu yang dingin. Malam itu udara terasa lembab. Angin laut membawa hawa asin sampai menusuk hidung. Aye, nasi kucing dan segelas wedang jahe. Pak Wardi menyiapkan dengan cekatan. Tangannya yang kurus bergerak lincah, mengambil nasi kucing dari bakul, menambahkan sepotong tempe bacem, lalu menyajikannya di atas piring kaleng sederhana. Bima memperhatikan wajah pemilik warung itu dengan lebih saksama. Dari dekat, kerutan di wajahnya lebih jelas, matanya cekung, seolah kurang tidur, tapi senyumannya tetap hangat. Pak, sudah lama buka angkringan di sini? Tanya Bima mencoba membuka percakapan.
Pak Wardi mengangguk pelan. Sudah hampir 10 tahun, Nak. Sejak anak saya masih kecil. Wah, lama juga ya. Tapi, maaf, saya agak heran. Lokasinya kan jauh dari keramaian. Kok bisa ramai terus? Pak Wardi hanya tertawa kecil. Kalau rezeki itu sudah diatur, Nak. Kadang kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Justru oranglah yang datang sendiri. Bima mengangguk pelan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum ramah itu. Malam semakin larut, pengunjung mulai berdatangan. Atau setidaknya, begitulah suara yang terdengar. Bima melirik sekeliling. Ia masih melihat bangku yang kosong. Tapi telinganya mendengar suara orang bercakap. Bahkan kursi di sebelahnya seperti bergoyang, seolah ada yang duduk. Ia merinding, tapi mencoba tetap tenang. Pak Wardi kembali dari arah belakang warung, membawa termos besar berisi air panas. Wajahnya sedikit pucat, keringat menetes di pelipisnya. Padahal udara malam begitu dingin. Capek ya, Pak? Tanya Bima hati-hati. Pak Wardi menoleh, seakan terkejut dengan pertanyaan itu. Lalu ia tersenyum lagi. Namanya juga usaha, Nak. Kalau tidak capek, berarti bukan bekerja. Bima hanya mengangguk, meski perasaannya semakin tidak nyaman. Sambil makan, ia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengobrol. Pak, kalau boleh tahu, kenapa pilih buka di dekat pelabuhan? Ken agak jauh dari pemukiman. Pak Wardi terdiam sejenak, lalu menatap ke arah gelap laut yang samar terlihat dari balik bangunan tua. Pelabuhan ini dulu ramai, Nak. Banyak buruh, banyak kapal, banyak orang. Tapi setelah jalur perdagangan dipindahkan ke pelabuhan baru, tempat ini mulai sepi. Hanya tinggal warung saya yang bertahan. Nada suaranya terdengar datar, seperti mengenang sesuatu. Saya pikir kalau di tempat sepi begini, orang akan lebih mudah menemukan saya. Dan ternyata benar, orang tetap datang. Jawaban itu lagi-lagi terasa aneh bagi Bima. Kalau boleh tahu, Pak, dagangannya ini gak pernah basi ya? Semalam saya lihat banyak makanan, tapi pagi-pagi pasti masih ada sisa kan? Pak Wardi tersenyum tipis. Ah, itu rahasia dagang, Nak. Kalau saya kasih tahu, nanti kamu malah tidak jadi pelanggan lagi. Bima ikut tertawa kecil. Meski di dalam hati ia makin yakin ada yang janggal. Malam hampir jam 11, ketika Bima memutuskan pulang. Ia membayar makanannya, lalu berterima kasih. Terima kasih, Pak. Besok-besok saya mampir lagi. Angkringan Bapak enak dan suasananya beda. Pak Wardi menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum. Silakan datang lagi, Nak. Tapi ingat, jangan datang sendirian kalau terlalu malam. Di sini, suka ada hal-hal yang tidak bisa kamu lihat. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. Ia mencoba tersenyum, meski jantungnya berdegup kencang. Ya, Pak, terima kasih atas nasihatnya. Bima segera melangkah pergi. Dari Keihan, ia menoleh sekali lagi. Lampu Petromax masih menyala. Tapi anehnya, ia melihat bayangan banyak orang duduk di bangku warung. Padahal tadi jelas kosong. Di kosnya, malam itu Bima sulit tidur. Kalimat Pak Wardi terus terngiang di kepalanya. Jangan datang sendirian kalau terlalu malam. Di sini suka ada hal-hal yang tidak bisa kamu lihat. Ia menuliskan catatan tambahan di bukunya. Pak Wardi sering terlihat pucat. Mungkin ada kaitan dengan sesuatu. Jawabannya selalu mengambang, seolah menyembunyikan sesuatu. Suara pengunjung tidak sesuai dengan apa yang terlihat. Peringatan aneh, jangan datang sendirian. Bima menutup bukunya dengan gelisah. Meski takut, rasa penasarannya justru semakin menjadi-jadi. Ia tahu, untuk menemukan jawaban, ia harus terus kembali ke angkringan itu. Namun, ia belum tahu, semakin sering ia datang, semakin dekat pula dirinya dengan sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Pagi itu, Bima duduk di beranda kos dengan wajah kusut. Ia menatap secangkir kopi yang sudah dingin, sementara pikirannya masih sibuk memikirkan percakapan dengan Pak Wardi semalam. Kata-kata peringatan itu seolah tidak mau hilang dari kepalanya. Jangan datang sendirian kalau terlalu malam. Di sini suka ada hal-hal yang tidak bisa kamu lihat. Bima bukan tipe orang yang gampang takut. Ia terbiasa menghadapi cerita mistis dengan logika. Tapi kali ini,
Entah kenapa, kalimat itu terasa seperti peringatan sungguhan. Sambil menyeruput kopi, ia membuka catatan kecilnya lagi. Ia sadar, kalau ingin menulis liputan yang kuat, ia tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan di angkringan. Ia perlu menggali informasi dari orang-orang sekitar pelabuhan. Ya sudah, sore ini aku harus ke sana lagi. Tapi bukan buat makan, aku mau ngobrol sama orang-orang, gumamnya. Sore menjelang malam, Bima tiba di kawasan pelabuhan lama. Jalanan masih sama sepinya dengan gudang-gudang tua yang sebagian catnya sudah mengelupas, jendela berdebu, dan pintu besi yang berkarat. Di kejauhan, ia bisa melihat kapal nelayan bersandar. Meski tidak seramai pelabuhan utama, ia memilih berhenti di dekat pangkalan becak, tepat di samping sebuah warung kopi kecil. Di sana, beberapa tukang becak sedang duduk santai sambil menyeruput teh panas. Bima mendekat dengan senyum ramah. "Permisi Pak, boleh gabung?" tanyanya sopan. "Silakan Nak, mau pesan kopi?" sahut seorang tukang becak yang sudah berusia. Lanjut, rambutnya memutih. Bima memesan segelas kopi, lalu mencoba membuka percakapan. "Saya sebenarnya mahasiswa Pak. Lagi cari bahan untuk liputan. Saya dengar ada angkringan yang terkenal di dekat sini. Angkringan Pelabuhan Lama." Nama itu disebut, suasana langsung berubah. Tukang becak yang tadinya tertawa pelan, mendadak hening. Mereka saling pandang, lalu sebagian menghela napas. "Kamu sudah pernah ke sana?" tanya si bapak tua tadi. Suaranya berat. "Sudah Pak, 2 kali. Makanannya enak sih. Tapi saya merasa ada yang aneh." Bapak tua itu mengangguk pelan, seolah tidak kaget. "Ya, banyak yang bilang begitu. Angkringan itu memang beda. Ada rahasia di baliknya." Bima semakin tertarik. "Rahasia apa Pak? Bisa cerita ke saya?" Pria tua itu menatap jauh ke arah pelabuhan. Matanya tampak kosong, seperti sedang mengingat sesuatu yang berat. "Saya sudah lama narik becak di sini Nak. Lebih dari 20 tahun. Saya tahu Ben. Sejak pertama kali Pak Wardi buka angkringan itu. Dulu, sebelum ada angkringan itu, daerah sini sepi sekali. Banyak warung coba buka, tapi nggak ada yang bertahan. Orang-orang malas datang ke pelabuhan lama, apalagi setelah jalur perdagangan pindah. Tapi entah kenapa, sejak Pak Wardi buka warungnya, pengunjung selalu ada." Bima menyimak dengan serius. "Apa karena makanannya enak Pak?" Pria tua itu tersenyum miring. "Enak, mungkin. Tapi kalau cuma soal rasa, warung lain juga bisa bikin enak. Ada yang lebih dari itu. Pernah suatu malam, saya ngantar penumpang pulang lewat angkringan itu. Saya lihat bangkunya penuh orang makan. Tapi anehnya, suara mereka enggak seperti orang biasa. Suaranya datar, pelan, kayak bisikan. Dan pas saya nengok lebih dekat, kursinya kosong." Bima merinding. Cerita itu persis seperti yang ia alami semalam. Tukang becak lain yang lebih muda ikut menimpali. "Saya juga pernah Mas. Waktu itu habis narik sampai larut, lapar. Mampirlah saya ke situ. Pas makan, saya merasa ada orang duduk di samping saya. Saya dengar ia ngunyah. Tapi pas saya lirik, gak ada siapa-siapa. Padahal kursinya goyang. Kayak ada yang duduk beneran." Suasana makin hening. Hanya suara ombak kecil dari arah pelabuhan yang terdengar. Terus, ada cerita lain juga. Si bapak tua melanjutkan, "Beberapa orang yang pernah makan di situ katanya hilang. Awalnya orang kira cuma kabur atau pergi merantau. Tapi mereka semua terakhir kali terlihat duduk di angkringan itu." Bima langsung menunduk, menuliskan semua cerita itu di catatannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Selesai berbincang dengan tukang becak, Bima memutuskan berjalan ke arah nelayan yang sedang memperbaiki jaring di dekat dermaga. Seorang lelaki berusia 40-an menyambutnya dengan ramah. "Nyari siapa Dik?" "Saya cuma mau ngobrol Pak, soal angkringan di tikungan sana." Nelayan itu menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Wah, lagi-lagi angkringan itu. Semua orang pasti penasaran. Kamu mahasiswa ya?" "Banyak juga mahasiswa yang datang buat cari." Tahut. Ia menatap Bima serius. "Enggak semua bisa pulang dengan cerita lengkap." "Kenapa Pak?" Nelayan itu berhenti mengikat jaringnya, lalu berkata pelan. Katanya, "Pak Wardi dulu orang susah, hidupnya berat, anak istrinya sering kelaparan. Sampai suatu malam,
ia melakukan sesuatu di gudang kosong dekat pelabuhan. Orang bilang dia main jelangkung. Bima menelan ludah. Jelangkung? Iya, mainan arwah itu yang katanya bisa memanggil roh. Kalau kamu mau. Dulu ada yang lihat, dia bawa papan aneh, lilin, sama dupa. Setelah itu, hidupnya berubah. Warungnya selalu ramai. Tapi ya itu, banyak orang juga mulai hilang, entah kemana. Orang-orang percaya itu harga yang harus dibayar. Bima pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Di kosnya, ia menuliskan lagi catatan tambahan. Kesaksian tukang becak, suara pengunjung aneh, bangku kosong, beberapa orang menghilang setelah makan di angkringan. Cerita nelayan, Pak Wardi dulu miskin, pernah terlihat melakukan ritual jelangkung. Di gudang kosong, ia menutup bukunya sambil menarik napas panjang. Kalau ini benar, liputanku bisa jadi besar. Tapi, apa aku berani? Di luar jendela kos, suara angin malam bertiup kencang, membawa aroma laut yang samar. Bima memejamkan mata, tapi dalam benaknya, wajah Pak Wardi yang pucat dengan senyum tipisnya, terus muncul. Dan tanpa sadar, ia semakin tenggelam dalam rasa penasaran yang bisa menyeretnya ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan nelayan yang bercerita tentang Pak Wardi dan ritual jelangkung di gudang pelabuhan. Ditambah lagi cerita para tukang becak tentang pengunjung tak kasat mata. Di angkringan itu, semua kisah itu terasa seperti potongan puzzle yang belum tersusun rapi. Ia merasa satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah dengan kembali lagi ke angkringan itu. Tapi kali ini, ia ingin lebih serius. Ia menyiapkan ponsel dengan baterai penuh, kamera kecil, dan buku catatan. Rencananya sederhana, mengamati, mencatat, dan merekam apapun yang aneh. Kalau aku cuma dengar cerita orang, nanti bisa dibilang cuma gosip. Tapi kalau aku punya bukti sendiri, itu beda, gumamnya sambil memasukkan kamera ke dalam tas. Hampir pukul 10 malam, Bima tiba di kawasan pelabuhan lama. Angin laut bertiup kencang, membuat lampu jalan bergoyang. Suasana lebih sepi dari biasa. Hanya terdengar suara deburan ombak dari kejauhan dan derit kapal nelayan yang terikat di dermaga ketika tikungan itu mulai terlihat. Lampu Petromax di angkringan sudah menyala terang. Dari kejauhan terdengar suara riuh rendah seperti banyak orang sedang bercakap, bercampur dengan aroma sate usus yang terbakar. Namun, saat ia semakin mendekat, matanya hanya melihat 3 bangku panjang yang kosong. Bima berhenti sejenak, bulu kadaknya meremang. Suara ramai, tapi kok nggak ada orang. Ia memberanikan diri berjalan lebih dekat. Pak Wardi muncul dari balik gerobak. Wajahnya kembali pucat, tapi kali ini terlihat lebih kurus dibanding terakhir. Senyumnya tipis. "Selamat malam lagi, Nak." "Iya, Pak," jawab Bima berusaha tenang. "Boleh duduk?" "Tentu saja, angkringan ini selalu terbuka." Bima duduk dan memesan wedang jahe. Sementara menunggu, ia membuka ponselnya, diam-diam dan menyalakan fitur perekam suara. Ia ingin menangkap percakapan atau suara-suara aneh yang sering ia dengar. Wedang jahe disajikan, uapnya mengepul. Tapi ketika Bima menyeruput, lidahnya merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Dingin. Ia mencatat cepat di bukunya. Wedang panas, tapi terasa dingin di lidah. Tiba-tiba, kursi di sebelahnya bergoyang pelan, seperti ada yang duduk. Ia menoleh cepat, tapi kosong. Anehnya, di telinganya jelas terdengar suara orang mengunyah. Nasi, suara kunyahan pelan, teratur, diselingi tarikan napas berat. Jantung Bima berdegup kencang. Ia menekan tombol rekod video di ponselnya, mengarahkan kamera ke kursi kosong di sebelah. Di layar ponsel, samar-samar tampak bayangan pucat, menyerupai sosok manusia, tapi tidak jelas. Bima buru-buru menutup ponsel itu, takut kalau ketahuan Pak Wardi. Pak Wardi kembali dari arah belakang, membawa nampan berisi makanan tambahan. Wajahnya tampak lebih pucat dibanding awal, keringat dingin menetes di pelipis. "Pak, kalau boleh tahu, Bapak capek banget ya akhir-akhir ini?" tanya Bima pura-pura ringan. Pak Wardi menoleh dengan senyum hambar. Namanya juga usaha.
Kadang butuh lebih dari sekadar tenaga. Jawaban itu membuat Bima semakin penasaran. Maksudnya Pak, tidak semua yang kamu lihat itu nyata nak. Sama seperti tidak semua yang kamu dengar itu bohong. Bima terdiam. Kata-kata itu terdengar seperti teka-teki. Sekitar pukul 11 malam, suasana makin aneh. Dari telinganya, suara percakapan semakin ramai. Padahal bangku tetap kosong. Ia mendengar suara perempuan tertawa kecil, suara laki-laki bercanda, bahkan suara sendok beradu dengan piring kaleng. Penasaran, Bima berpura-pura mengikat tali sepatunya di bawah meja, lalu mengintip di bawah meja. Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bangun Koki, ada banyak kaki pucat yang bergerak pelan, seolah duduk di atas bangku. Tapi kalau ia menegakkan kepala, bangkunya tetap kosong. Bima buru-buru duduk tegak, menahan napas, tangannya gemetar, keringat dingin membasahi leher. Tak lama kemudian, seorang pemuda lewat di jalan pelabuhan. Ia melambaikan tangan ke arah warung. Pak Wardi, nasi kucing 1 ya? Bima menoleh. Pemuda itu tersenyum lebar, melangkah masuk, lalu duduk di bangku seberang. Anehnya, di mata Bima, bangku itu tetap kosong. Ia mengucek matanya, mencoba memastikan, tapi tidak. Ia benar-benar tidak melihat siapa-siapa. Hanya suara pemuda itu yang terdengar jelas sedang berbicara dengan Pak Wardi. Bapak sehat toh? Saya baru pulang melaut. Lapar sekali ini. Pak Wardi tersenyum tipis. Sehat nak, makan yang banyak ya. Bima semakin bingung. Apakah ia yang salah melihat? Atau memang ada sesuatu yang mengelabui matanya? Tak tahan lagi, Bima membuka ponselnya diam-diam, menyalakan kamera, dan mengarahkan ke bangku seberang. Di layar, ia terkejut bukan main. Terlihat jelas pemuda pucat, dengan wajah basah air laut, matanya kosong, bajunya robak-robik, seperti baru tenggelam. Bima langsung mematikan kamera. Jantungnya berdebar liar. Ia hampir berdiri, tapi suara Pak Wardi menghentikannya. Tenang saja nak. Mereka tidak akan mengganggumu selama kamu tidak mencoba mencampuri urusan yang bukan milikmu. Tatapan mata Pak Wardi kali ini tajam, berbeda dengan senyum ramah. Biasanya, Bima menelan ludah, mencoba menguasai diri. Malam makin larut. Bima merasa tidak kuat lagi, duduk di sana. Ia buru-buru menghabiskan wedang jahenya dan berdiri. Pak, saya pulang dulu. Terima kasih sudah menjamu saya. Pak Wardi mengangguk. Hati-hati di jalan nak. Jangan lupa, kalau besok malam datang, jangan sendirian. Bima keluar dari angkringan dengan langkah cepat. Begitu ia menoleh sekali lagi, lampu Petromax masih menyala terang. Tapi kali ini ia melihat warung itu penuh sesak, dengan pengunjung pucat yang duduk diam menatap ke arahnya. Bima berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Di kamar kosnya, ia gemetar, membuka ponsel untuk melihat hasil rekaman. Suara yang terekam bukan percakapan biasa, melainkan bisikan-bisikan aneh, bercampur suara tawa kecil. Lebih mengerikan lagi, di salah satu rekaman video, terlihat bayangan sosok pucat, duduk di sebelahnya. Padahal, ia ingat jelas kursi itu kosong. Bima menutup ponsel dengan panik, napasnya terengah. Kini ia sadar, cerita orang-orang bukan sekadar kasep. Angkringan itu memang menyimpan sesuatu yang gelap. Dan entah kenapa, meski tubuhnya ketakutan, hatinya justru semakin penasaran. Ia merasa harus kembali lagi, harus menggali lebih dalam. Namun ia belum tahu, semakin sering ia datang, semakin dekat pula dirinya dengan rahasia besar yang seharusnya tidak ia usik. Pagi itu, Bima bangun dengan kepala berat, matanya sembab. Sisa ketakutan dari malam sebelumnya masih melekat di pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan secangkir kopi sachet di kamar kos. Tapi tangannya terus bergetar. Ia membuka ponsel, lagi memutar rekaman yang diambil di angkringan semalam. Suara bisikan lirih terdengar makin jelas di telinga. Seperti ada yang berulang kali menyebut namanya pelan. Bima, Bima, jangan ikut campur. Bulu kuduknya berdiri. Ia langsung menghentikan video itu dan menutup layar. Tapi justru karena ketakutan itulah rasa penasarannya makin besar.
Kalau aku berhenti sampai di sini, aku nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya. Siang harinya, Bima memutuskan untuk mencari informasi. Ia mendatangi kios koran tua dekat stasiun kota. Penjaganya, seorang bapak tua berkacamata tebal bernama Pak Darto, dikenal suka menyimpan kabar lama, termasuk kisah-kisah lokal Surabaya. "Pak, pernah dengar tentang Pak Wardi yang punya angkringan dekat pelabuhan lama?" tanya Bima. Setelah basi-basi sebentar, Pak Darto mendengus pelan. "Kalau soal Wardi, orang sini sudah banyak yang tahu, Nak. Dulu dia orang susah, anaknya sakit-sakitan, istrinya kabur entah kemana. Tapi entah kenapa, dalam waktu singkat, usahanya ramai. Ada yang bilang, dia main jalur gelap." Bima mencondongkan tubuh. "Jalur gelap, maksudnya pesugihan?" Pak Darto menatapnya tajam, lalu menurunkan suara. "Ya," katanya lewat jelangkung, "gudang tua dekat pelabuhan itu jadi tempat ritualnya. Orang bilang, kalau malam Jumat, ada suara kendang sama gamelan yang nyaring dari dalam. Padahal gudang itu kosong." Duk, jantung Bima berdetak kencang. Potongan cerita dari nelayan Tempo Hari terasa makin masuk akal. Sore menjelang, Bima kembali berjalan menuju kawasan pelabuhan lama. Kali ini, ia tidak langsung ke angkringan, melainkan ke arah gudang tua yang disebat-sebat. Bangunan itu besar, kusam, cat temboknya terkelupas, dan pintunya sudah berkarat. Tulisan pudar di bagian depan bertuliskan gudang penyimpanan nomor ke-17. Sekitarannya sepi, hanya ada suara camar dan angin laut yang menusuk telinga. Dengan hati-hati, ia mencoba mengintip dari celah papan kayu. Dari luar, tampak gelap gulita. Namun di salah satu sudut, samar-samar terlihat benda seperti boneka jerami kecil tergeletak di lantai jelangkung. Bisiknya tanpa sadar, ia menelan ludah. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Bima mencari jalan masuk lewat pintu samping yang engselnya sudah longgar. Dengan sedikit dorongan, pintu itu terbuka, menimbulkan suara berdecit panjang yang membuat bulu kuduknya makin berdiri. Di dalam, udara pengap bercampur bau anyir. Lantai dipenuhi debu dan serpihan kayu. Namun di tengah ruangan, ada sebuah tikar anyaman lusuh dengan lilin hitam yang sudah meleleh di sekelilingnya. Bima mendekat pelan. Di atas tikar memang ada sebuah boneka jelangkung, terbuat dari batang, kayu, kepala tempurung kelapa, dan wajah yang digambar dengan arang. Sebuah pensil terikat di tangan boneka itu, seperti siap menulis di selembar kertas kusam yang ada di depannya. Tangannya gemetar saat ia menyalakan kamera kecil untuk merekam. "Ini beneran ada," ucapnya lirih. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari celah dinding. Lilin hitam yang tadinya padam mendadak menyala sendiri, seolah ada yang meniupkan api ke sumbunya. Bima terperanjat mundur, jantungnya berdentum keras. Ia hampir menjatuhkan kamera. "Tenang Bim, tenang," katanya pada diri sendiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. Suara aneh kemudian terdengar, lirih tapi jelas. Duk, duk, seperti suara kendang dipukul dari dalam tanah. "Desyus," samar gamelan yang gaungnya menggema di gudang kosong itu. Bima membeku. Suara itu nyata, tidak bisa ia bantah. Tiba-tiba, pensil yang terikat di tangan jelangkung itu bergerak sendiri, menorehkan tulisan di kertas lusuh. Bima menahan napas. Matanya tak berkedip menatap huruf-huruf yang perlahan terbentuk. Hanya 3 huruf, tapi cukup membuat darahnya terasa membeku. Ada apa? Ada siapa? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, pintu gudang tiba-tiba berderit keras, seperti didorong dari luar. Bima panik. Ia buru-buru mematikan kamera dan bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. Langkah kaki terdengar masuk. Suara itu berat, pelan, tapi Bima mengintip sedikit dan hampir saja menjerit. Itu adalah Pak Wardi. Wajah Pak Wardi terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Matanya cekung, kulitnya makin pucat, dan bibirnya komat kemit, seperti sedang melafalkan mantra. Ia berjalan ke tengah ruangan, duduk bersila di depan jelangkung, lalu menyalakan kemenyan dari wadah kecil. Asap tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau menyengat. Pak Wardi berbisik,
suaranya lirih namun jelas. "Doro, aku sudah datang lagi, seperti yang kau mau. Malam ini, aku akan bawa satu lagi." Bima menutup mulut dengan tangannya sendiri agar tidak bersuara. Jantungnya hampir copot mendengar pengakuan itu. Jadi benar, Pak Wardi memang membuat perjanjian dengan sesuatu lewat jelangkung. Ritual itu berlangsung beberapa menit. Lilin makin terang dan suara gamelan makin keras. Bayangan-bayangan samar mulai muncul di sekeliling tikar. Seolah ada sosok-sosok duduk mengitari Pak Wardi. Bima gemetar, tapi matanya tak bisa berpaling. Ia sadar, ia baru saja menyaksikan bagian dari kebenaran yang selama ini dicari. Namun, ketika Pak Wardi menoleh ke arah pintu, matanya sekilas menatap ke sudut peti tempat Bima bersembunyi. Bima langsung menahan napas. Wajah Pak Wardi menegang. "Siapa di situ?" Bima panik. Ia buru-buru berlari keluar dari persembunyian, melewati pintu samping, dan kabur sekuat tenaga menuju jalanan pelabuhan. Suara Pak Wardi menggema dari dalam gudang, berat dan marah. "Kamu tidak boleh ikut campur, Nek. Ingat, setiap yang melihat harus ada gantinya." Dengan napas terengah, Bima sampai di jalan besar. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan pikirannya kalut. Ia tahu satu hal, ia sudah terlalu jauh. Tapi di sisi lain, ia juga sadar bahwa apa yang ia lihat bukan lagi gosip murahan. Semua nyata. Dan kini, ia mungkin sudah masuk ke dalam daftar yang tidak seharusnya. Sejak malam ketika Bima kabur dari gudang pelabuhan, hidupnya tidak pernah lagi sama. Napasnya masih sering tersengal saat mengingat tatapan Pak Wardi, ditambah suara beratnya yang menggema setiap yang melihat. Harus ada gantinya. Yukep, itu terus terngiang di telinganya, membuat ia sulit tidur. Malam-malam berikutnya jadi penuh rasa was-was. Pagi hari di kos, Bima mencoba menenangkan diri dengan memutar kembali rekaman video dari gudang. Ia ingin memastikan apa yang ia lihat semalam bukan hanya halusinasi. Namun, saat file video diputar, keringat dingin langsung mengucur di pelipisnya. Gambar pertama masih normal. Boneka jelangkung di tengah tikar, lilin menyala, dan suara gamelan samar. Tapi setelah itu, rekaman berubah. Di layar laptop, tiba-tiba muncul bayangan samar wajah seorang perempuan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian muka, dan matanya menatap lurus ke arah kamera. Suara gamelan berganti menjadi tawa lirih yang menusuk telinga Bima tersikat. Ia yakin saat merekam tidak ada sosok perempuan itu. Ia langsung menutup laptop dengan kasar. "Ini gila, apa rekamannya bisa berubah sendiri?" bisiknya ketakutan. Hari itu, Bima memilih berdiam di kamar. Tapi justru disitulah ia merasa ada yang mengawasi. Saat sore, pintu kamar kos tiba-tiba berderit pelan, padahal jeles sudah ia kunci. Bima menoleh, tubuhnya kaku. Pintu tidak terbuka lebar, hanya sedikit menganga. Dari celah pintu, terdengar bunyi lirih, seperti langkah kaki menyeret sandal. Gesek. Bima memberanikan diri mendekat, membuka pintu dengan cepat. Kosan tampak sepi, lorongnya kosong, tapi di lantai dekat pintu, ia melihat jejak kaki basah. Padahal hujan tidak turun hari itu. Jejak itu menuju ke kamarnya, lalu hilang begitu saja. Bima menutup pintu lagi dengan cepat. Malam itu, ketika akhirnya ia bisa terlelap, Bima bermimpi berada kembali di gudang pelabuhan. Ia melihat Pak Wardi duduk bersila, diapit baanggen bianggen hitam. Boneka jelangkung menatapnya dengan kepala yang bergerak-gerak, lalu tiba-tiba berdiri dan mendekat ke arahnya. Jelangkung itu menulis sesuatu di kertas lusuh. Giliran Bima terbangun dengan jeritan keras, nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat, tapi yang membuatnya semakin ngeri, di meja kamarnya bener-bener ada secari kertas lusuh yang sama seperti di mimpi. Tulisan arang hitam, di atasnya jelas terbaca, "Giliran kakinya." Jantungnya berdetak begitu keras, seolah mau pecah. Dalam kebingungan itu, Bima merasa perlu berbagi cerita dengan seseorang. Ia menghubungi temannya semasa kuliah, Raka, yang kebetulan bekerja sebagai jurnalis lokal. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kecil. "Bim, wajahmu pucat banget. Kamu sakit?" tanya Raka sambil menyalakan rokoknya.
Bima langsung menceritakan semua, dari gosip tentang Pak Wardi, rekaman aneh, sampai ritual jelangkung di gudang pelabuhan. Raka awalnya tertawa kecil. Kamu gak kebanyakan nonton film horor, Surabaya. Memang banyak mitos, tapi belum tentu semua benar. Namun ketika Bima menunjukkan video rekaman yang berubah, ekspresi Raka ikut berubah. Ia terdiam cukup lama. Ini aneh, bisa jadi manipulasi file, tapi entah kenapa auranya bikin merinding, gumamnya. Kalau memang benar kamu lihat ritual itu, berarti kamu sudah melangkah ke ranah yang enggak seharusnya. Bima cemas. Maksudmu gimana? Raka menatapnya serius. Orang yang sudah melihat jalannya perjanjian pesugihan biasanya bakal ditandai. Kamu harus hati-hati. Bim, ada cerita lama di sini. Arwah yang dipanggil lewat jelangkung butuh teman baru buat terus hidup. Jangan sampai kamu yang dipilih. Untuk memastikan lagi, Bima dan Raka malam itu nekat mendatangi angkringan Pak Wardi. Suasana tetap sama, ramai, lampu bohlam kuning temaram. Suara obrolan pengunjung bercampur dengan bunyi angin laut. Pak Wardi melayani seperti biasa, tersenyum tipis, seolah tidak ada apa-apa. Namun ketika matanya bertemu dengan Bima, senyum itu berubah menjadi tatapan dingin yang membuat Bima bergidik. Lama gak kelihatan, nak, ucap Pak Wardi datar. Bima menelan ludah. Iya, Pak, lagi sibuk. Pak Wardi hanya mengangguk, lalu berbalik menyiapkan pesanan orang lain. Tapi sepanjang mereka duduk di angkringan itu, Bima merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di antara kepulan asap sate bakar, ia sesekali melihat bayangan seseorang berdiri di belakang Pak Wardi. Padahal tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan kepala menunduk dan rambut menjuntai. Bima menggenggam lututnya kuat-kuat, menahan rasa takut. Ia sadar, bayangan itu hanya bisa ia lihat, bukan pengunjung lain. Raka yang duduk di sebelahnya juga merasa aneh. Bim, kok aku kayak cium bau kemenyan ya? Padahal ini angkringan. Harusnya bau sate sama kopi. Mata Bima membelalak. Itu tanda lain. Ia menoleh ke arah Pak Wardi, yang sedang membakar sate sambil bersenandung pelan. Suaranya seperti tembang Jawa kuno, berat dan sendu. Setelah mereka pulang, gangguan makin parah. Di kos, Bima mendapati kamera yang ia gunakan untuk merekam gudang menyala sendiri. Layar kamera menampilkan video real-time kamar kos, tapi dengan tambahan sosok hitam berdiri di pojok ruangan. Sosok itu hanya diam, tidak bergerak, menatap lurus ke arah lensa. Bima panik. Ia menoleh ke pojok ruangan itu, tapi kosong. Saat kembali melihat layar kamera, sosok itu masih ada, hanya kali ini lebih dekat, hampir memenuhi seluruh frame. Dengan gemetar, ia langsung membanting kamera ke lantai. Layar retak, tapi mesin tetap menyala, menampilkan tulisan samar di layar. Jangan lari. Bima menjerit dan menendang kamera ke bawah ranjang. Bima merasa tidak bisa lagi menghadapi semua ini sendirian. Malam itu juga, ia mendatangi rumah seorang dukun tua yang pernah disebat-sebat warga sekitar. Mbok Sarmi, perempuan tua itu menatap Bima lama sekali sebelum akhirnya bicara. Kamu sudah melihat apa yang tidak boleh dilihat. Roh yang dipanggil lewat jelangkung sudah menandai kamu. Bima menandok, tubuhnya gemetar. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbok? Saya takut. Saya merasa setiap malam ada yang mengikuti. Mbok Sarmi menghela napas berat. Selama kamu masih simpan rekaman itu, selama kamu masih penasaran, roh itu akan terus dekat. Dia butuh tumbal baru, nak. Kalau kamu gak segera bertindak, bisa jadi kamu yang digantikan. Bima kata-kata itu seperti vonis kematian. Malam itu, ketika kembali ke kos setelah menemui Mbok Sarmi, Bima merasa langkahnya terus diikuti. Lorong kos sepi, tapi suara sandal gesek-gesek terdengar tepat di belakangnya. Ia mempercepat langkah. Suara itu juga semakin cepat. Sesampainya di depan pintu kamar, ia buru-buru membuka kunci, masuk, dan menutup pintu dengan keras. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Namun ketika ia menoleh, kamar itu tidak kosong. Di meja, boneka jelangkung yang tadi ada di gudang, kini sudah duduk manis dengan pensil terikat di tangannya. Bima terdiam. Tubuhnya, kaku boneka itu bergerak. Pelan, menundukkan kepala ke arah Bima.
Lalu pensilnya mulai menulis sendiri di kertas putih. Kamu pilih siapa gantinya? Malam itu, tubuh Bima gemetar tak terkendali. Boneka jelangkung yang tiba-tiba muncul di kamarnya masih duduk di atas meja, dengan kepala menunduk dan pensil di tangannya. Tulisan di kertas putih jelas sekali. Kamu pilih siapa gantinya? Bima menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan, tubuhnya seperti lumpuh, sulit bergerak. Suara di dalam kepalanya bergaung, seolah ada yang berbisik tepat di telinganya. Kalau tidak, kamu yang jadi gantinya. Pilih orang lain. Bima langsung meraih kertas itu, merobek-robeknya, dan membuangnya ke tong sampah. Boneka jelangkung, ia lempar ke pojok ruangan. Tapi justru saat itu lampu kamar padam, menyisakan kegelapan pekat. Dalam gelap, terdengar suara pensil menulis di lantai. Kres, kres, kres. Bima menyalakan ponsel sebagai senter. Saat cahaya ponsel menyapu lantai, ia melihat tulisan baru tergores di ubin putih. Kamu tidak bisa lari. Esok paginya, Bima berusaha menenangkan diri. Ia mencoba bersikap normal, sarapan seadanya, lalu bekerja seperti biasa. Tapi setiap kali ia menatap wajah orang-orang di jalan, suara itu kembali terdengar. Dia bisa jadi gantinya. Dia juga bisa. Bima menutup telinga. Meski ia tahu, suara itu bukan berasal dari luar. Itu berasal dari sesuatu yang menempel padanya. Saat bertemu dengan Raka sore harinya, wajahnya terlihat pucat. Rak, aku gak kuat. Boneka itu muncul di kamarku. Dia nyuruh aku pilih pengganti. Kalau aku gak milih, aku yang bakal mati. Raka mengernyit. Astaga Bim, ini serius banget. Tapi, pilih pengganti? Maksudnya tumbal? Bima mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi rasa putus asa. Aku gak mau ada orang lain yang jadi korban. Tapi, aku juga gak mau mati, Rak. Raka terdiam lama. Lalu ia menepuk bahu Bima. Kita cari cara lain. Jangan nurutin setan itu. Kalau kamu bener-bener pilih orang lain, berarti kamu sama aja kayak Pak Wardi. Ucapan itu menampar hati Bima. Ia tahu Raka benar. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Bima sedang berusaha tidur ketika tiba-tiba kasurnya bergetar pelan. Seperti ada seseorang yang duduk di ujung ranjang. Bima membuka mata perlahan. Di ujung ranjang, samar terlihat sosok perempuan berambut panjang, duduk membelakanginya. Rambutnya basah, meneteskan air ke spray. Tubuhnya bergoyang perlahan, ke kanan, lalu ke kiri. Bima membeku. Saat ia berusaha bangun, perempuan itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Kalau kamu gak pilih, kamu mati malam ini. Bima menjerit, berlari keluar kamar, bahkan tanpa sempat memakai sandal. Ia berlari sepanjang lorong kos, menuruni tangga, sampai terengga-engga di jalanan depan kos, dalam kepanikan. Bima berpikir satu-satunya orang yang tahu jawabannya adalah Pak Wardi sendiri. Maka malam itu, ia memberanikan diri datang ke angkringan lagi. Meski tubuhnya masih gemetar, Pak Wardi menatapnya dengan tatapan dingin, seperti sudah tahu apa yang dialami Bima. Kamu sudah lihat terlalu banyak, katanya lirih sambil membalik. Sate di atas bara. Itu sebabnya, roh penjaga ikut menagih dari kamu. Bima menelan ludah. Apa nggak ada cara lain? Saya nggak mau ada orang lain yang jadi korban. Pak Wardi tersenyum tipis. Tatapan matanya menusuk. Dunia ini nggak ada yang gratis, nak. Kalau mau selamat, ada harga yang harus dibayar. Kamu pilih menyerahkan nyawamu atau kasih dia pengganti. Bima gemetar. Kalau saya nggak pilih keduanya, Pak Wardi tertawa pendek, getir. Maka roh itu akan memilih sendiri. Biasanya orang terdekatmu. Ucapan itu membuat wajah Bima Hukat pasi. Ia teringat Raka, satu-satunya teman yang masih mau mendengarkan ceritanya. Malamnya, Bima kembali dihantui mimpi. Kali ini ia berada di sebuah ruangan gelap dengan hanya satu lilin menyala. Di hadapannya ada meja, di atasnya duduk boneka jelangkung yang sama. Boneka itu menunduk, lalu pensil di tangannya menulis di kertas. Tulis namanya. Bima menggeleng keras. Aku gak mau. Aku gak akan jadi pembunuh. Namun, tiba-tiba, dari kegelapan,
muncul sosok perempuan berambut panjang yang sama. Ia mendekat, menyeringai, lalu berbisik di telinganya. Kalau bukan kamu yang memilih, maka aku akan memilihkan untukmu. Tiba-tiba wajah Raka muncul di kertas. Jelas sekali, Bima menjerit. Berusaha merobek kertas itu, tapi tangannya terkunci. Ia terbangun dengan nafas tersengal. Tubuh berkeringat dingin, dan di meja kamarnya, kertas itu benar-benar ada. Nama Raka tertulis jelas dengan arang hitam. Sejak saat itu, Bima tak tenang. Setiap kali bersama Raka, ia merasa ketakutan. Ia takut kalau roh itu benar-benar memilih Raka sebagai tumbal. Dalam hati keselnya, ada suara yang terus menggoda. Kalau kamu tulis nama orang lain, kamu selamat. Hidupmu bisa kembali normal. Bukankah itu lebih baik? Tapi setiap kali suara itu muncul, Bima teringat wajah orang-orang yang sering mampir ke angkringan, ibu-ibu yang beli nasi bungkus, mahasiswa yang nongkrong sambil tertawa, bapak-bapak buruh pelabuhan yang mencari makan murah. Semua orang itu juga punya keluarga. Bagaimana kalau salah satu dari mereka yang jadi korban karena pilihannya? Pikiran itu membuat Bima semakin terhimpit. Ia seperti terjebak di jalan buntu. Memilih berarti mengorbankan orang lain, tidak memilih berarti ia sendiri atau orang terdekatnya yang akan mati dalam keputusasaan. Bima kembali mendatangi Mbok Sarmi. Perempuan tua itu mendengarkan dengan mata terpejam, lalu mengangguk pelan. Aku sudah bilang, nak, roh yang dipanggil lewat jalur pesugihan tidak bisa diputus begitu saja. Kalau kamu tidak mau jadi korban, roh itu harus diberi pengganti. Lalu, tidak ada cara lain? Tanya Bima hampir menangis. Mbok Sarmi menghela napas panjang. Ada, tapi kecil kemungkinan berhasil. Kamu bisa melawan dengan mengembalikan roh itu ke asalnya. Caranya, kamu harus datang lagi ke tempat dia dipanggil. Ke gudang pelabuhan itu. Lalu, lakukan ritual pemutus. Tapi itu berbahaya, karena roh itu tidak akan diam saja. Bima terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Pergi ke gudang itu berarti menghadapi langsung sumber kutukan. Tapi membiarkan ini terus berjalan, berarti sama saja dengan menggiring Raka atau orang lain ke kematian. Malam itu, ketika Bima berjalan pulang dari rumah Mbok Sarmi, ia merasa seseorang mengikutinya. Jalanan kampung sepi, hanya suara jangkrik terdengar. Di belakangnya, suara langkah kaki bergema pelan. Duk, duk, duk. Bima mempercepat langkah, tapi suara itu juga makin cepat. Sampai akhirnya ia menoleh dan melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung jalan. Dengan senyum lebar yang menyeramkan, perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk lurus ke arah Bima. Suaranya terdengar jelas di kepala Bima. Hampir habis, pilih gantinya. Atau, aku akan pilih untukmu. Bima berlari sekuat tenaga. Tapi dalam hati ia tahu, ia tidak bisa lagi menghindar. Hujan deras turun malam itu, membasahi setiap sudut kampung. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan tampak meliuk menyeramkan di kejauhan. Bima duduk di kamar kosnya dengan tubuh gemetar. Di meja, kertas yang pernah bertuliskan nama Raka kini kosong. Tetapi setiap kali Bima menatapnya, bayangan wajah Raka selalu muncul samar-samar di permukaan kertas itu. Seolah roh itu sedang menunggu keputusan. Suara di kepalanya kembali berbisik. Mudah saja, tulis satu nama, hidupmu kembali normal. Kamu bisa makan, tidur, dan tertawa lagi. Semua berakhir. Bima menutup telinga, mengguncang kepalanya, mencoba menolak. Namun setiap detik, bisikan itu semakin keras. Sampai akhirnya ia berdiri, menatap cermin, dan berteriak. Aku gak akan korbanin orang lain. Kalau memang mau nyawaku, ambil saja. Cermin di depannya retak seketika, seperti dihantam dari dalam. Dari retakan itu, darah merembes keluar dan menetes ke lantai. Bima terperanjat, mundur, jatuh terduduk. Matanya terbelalak, napasnya memburu. Di tengah ketakutan itu, ia teringat perkataan Mbok Sarmi, kalau berani, hadapi dia di tempat asalnya. Hanya di sana kamu bisa memutus ikatan ini. Malam itu juga, Bima menghubungi Raka. Suaranya bergetar di telepon. Rak, aku mau coba. Ritual pemutus itu
Aku harus ke gudang pelabuhan. Kalau aku nggak balik sampai besok pagi, anggap aku udah mati. Raka langsung panik. Bim, jangan gila. Itu berbahaya. Kita cari cara lain. Nggak ada cara lain, teriak Bima. Suaranya, Pika, kalau aku diem aja, roh itu bakal ambil kamu atau orang lain. Aku nggak bisa biarin itu terjadi. Raka terdiam di seberang. Akhirnya ia berkata lirih. Kalau gitu, aku ikut. Bima tercekat. Enggak, kalau kamu ikut, justru bahaya buatmu. Aku enggak peduli, kamu temanku Bim. Kalau kamu mati, aku juga bakal nyesel seumur hidup. Jadi, kita hadapi bareng-bareng. Bima meneteskan air mata, tapi ia tahu tak mungkin mencegah Raka. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika mereka tiba di pelabuhan, hujan sudah reda, tapi udara masih lembab dan dingin, menusuk tulang. Gudang tua itu berdiri angker di ujung dermaga. Dinding kayunya sudah rapuh, sebagian atapnya bolong. Saat mereka melangkah masuk, bau amis menusuk hidung. Lantai kayu berderit pelan di bawah pijakan. Bima membawa sesajen yang disiapkan Mbok Sarmi. Bunga 7 rupa, kemenyan, dan seutas benang hitam panjang yang katanya harus dipasang melingkar untuk memutus ikatan. Namun begitu mereka masuk lebih dalam, suasana berubah. Udara terasa berat, seperti ada ribuan mata mengawasi. Dari sudut-sudut gelap gudang, suara bisikan mulai terdengar. Kalian berani datang ke sini? Sia-sia, tidak ada yang bisa lolos. Pilih pengganti, atau mati di tempat ini. Rakta menelan ludah. Bim, aku nggak enak perasaan. Bima menggenggam tangannya erat. Jangan lepas, apapun yang terjadi. Jangan pisah. Mereka menemukan sebuah ruangan di tengah gudang. Tempat lantai kayunya gosong, seperti pernah dipakai membakar sesuatu. Bima yakin inilah titik awal pemanggilan dulu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kemenyan, lalu menaburkan bunga 7 rupa, membentuk lingkaran. Setelah itu, ia membentangkan benang hitam mengelilingi lingkaran. Sambil komat kamit mengucapkan doa yang diajarkan Mbok Sarmi. Pada awalnya, hanya ada keheningan. Namun tak lama kemudian, udara di dalam ruangan mendadak berputar kencang, seperti ada angin besar yang berputar di dalamnya. Api lilin bergoyang liar. Lalu, bruk, sebuah boneka jelangkung jatuh dari langit-langit dan mendarat tepat di depan Bima. Boneka itu menoleh perlahan, wajahnya retak dan tiba-tiba matanya menyala merah. Kamu pikir bisa memutusku? Kamu sudah jadi bagianku, Bima. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dari dinding dan lantai mengkuil tangan-tangan hitam berlendir, meraih ke arah Bima dan Raka. Mereka berdua menjerit, berusaha menepis tengen-tengen itu. Raka hampir terseret, tapi Bima cepat menariknya kembali ke lingkaran benang hitam. Aneh, tangan-tangan itu tak bisa menembus lingkaran. Boneka jelangkung itu lalu bergerak sendiri, berjalan dengan kaki kayunya yang menimbulkan suara tok, tok, tok. Ia berdiri di luar lingkaran, menatap mereka. Kalau kamu tak menyerahkan pengganti, aku akan ambil sahabatmu itu. Bima menoleh ke Raka, lalu kembali menatap boneka itu. Jangan sentuh dia, kalau mau nyawa, ambil nyawaku saja, Bangka. Itu tertawa keras, suaranya menggema, sampai membuat telinga mereka berdengung. Kamu terlalu berharga untuk dibiarkan mati cepat. Aku ingin kamu merasakan penderitaan yang sama seperti korban-korbanku. Di tengah kekacauan itu, suara dikepelak Bima semakin keras. Ia melihat bayangan Raka di kertas yang tiba-tiba muncul di tengah lingkaran. Tulisan besar dengan darah terbentuk sendiri. Raka jadi pengganti. Bima gemetar hebat. Tangannya hampir saja menyentuh kertas itu. Jika ia menandatangani, semua akan berakhir. Bisikan itu makin memaksa. Tulis namanya. Kau selamat. Kau bebas. Hanya satu nyawa. Dan hidupmu kembali. Air mata mengalir di pipi Bima. Ia menatap Raka, yang kini juga ketakutan. Bim, jangan pernah tulis itu. Kalau harus mati, kita mati sama-sama. Ucapan itu membuat hati Bima bergetar. Tangannya yang hampir menyentuh kertas langsung ditarik kembali. Ia berteriak dengan sekuat tenaga. Aku tidak akan korbankan siapapun. Dengan sisa tenaga, Bima mengambil benang hitam dan melilitkannya pada boneka jelangkung yang terus mendekat. Boneka itu menjerit keras,
Suaranya seperti ratusan orang berteriak bersamaan. Tubuh boneka retak, pecah, dan dari dalamnya keluar sosok bayangan hitam raksasa. Bayangan itu melolong marah, berputar-putar di dalam ruangan. Bima segera menaburkan sisa bunga 7 rupa ke udara, lalu membaca doa pemutus yang terakhir. Raka membantu dengan membacakan iyat-iyat yang ia hafal. Bayangan itu semakin liar, mencoba menembus lingkaran, tapi setiap kali menyentuh benang hitam, tubuhnya terbakar seperti api. Akhirnya, dengan teriakan panjang, sosok itu tersedot kembali ke dalam tanah hitam di tengah ruangan. Lingkaran bergetar, lalu meledak, cahaya putih menyilaukan. Saat semua reda, boneka jelangkung hanya tersisa abu. Bima dan Raka terengah-engah. Tubuh mereka basah oleh keringat. Mereka saling berpandangan, lega bercampur takut. "Apa kita berhasil?" tanya Raka dengan suara serak. Bima mengangguk pelan, meski dalam hati ia masih ragu. "Sepertinya iya." Namun tiba-tiba dari ujung ruangan terdengar suara seretan, seperti sesuatu yang masih bergerak. Bima menoleh dan melihat sebuah kertas baru, utuh, terbentang di lantai. Dengan tinta hitam tebal tertulis, "Ritual mu hanya menunda, aku akan kembali." Bima terdiam, wajahnya pucat pasi. Raka menggenggam bahunya, sama-sama diliputi ketakutan. Mereka sadar pertarungan ini belum berakhir. Udara di kampung pesisir itu terasa berbeda setelah ritual pemutus. Langit lebih sering mendung, angin laut bertiup kencang, dan suara-suara aneh kadang terdengar di malam hari. Meski ritual semalam telah membuat boneka jelangkung hancur, Bima tahu ancaman itu belum berakhir. Kertas dengan tulisan hitam pekat yang muncul terakhir kali masih menempel di pikirannya. "Ritualmu hanya menunda, aku akan kembali." Sejak malam itu, Bima tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah menyeramkan korban yang pernah jadi tumbal pesugihan. Ada yang wajahnya meleleh seperti lilin, ada yang matanya bolong, ada pula yang lehernya terleleh. Mereka memanggil-manggil namanya, menuntut balas. Raka, yang selalu berusaha menguatkan, kini ikut gelisah. Ia bahkan tidak berani pulang ke rumah sendirian, takut roh itu menyerang keluarganya. Suatu malam, saat Bima pulang dari warung, ia mendapati suasana kampung ramai. Orang-orang berkerumun di depan rumah seorang tetangga bernama Bu Narti. Tangisan terdengar keras, disertai bau anyir menusuk. Bima berdesakan masuk, lalu nyaris muntah ketika melihat tubuh Bu Narti terbujur kaku di lantai. Mulutnya robek sampai ke pipi, matanya melotot kosong. Tangannya mencengkeram sebuah kertas kusut dengan tulisan, "Satu sudah kuambil." Bima langsung lemas. Ini jelas balasan dari roh yang ia lawan. Ritual memang memutus ikatan dirinya, tapi membuat roh itu marah, dan kini ia mulai membunuh orang-orang sekitar. Kepala kampung mencoba menenangkan warga, menyebut itu hanya kecelakaan aneh. Tapi Bima tahu betul, ini permulaan. Di kamar kos, Bima terduduk dengan wajah pucat. Raka mencoba menenangkan. "Bim, ini bukan salahmu. Kamu udah berusaha lawan dia." Bima menggeleng, "Tapi lihat akibatnya, Ra, karena aku menolak jadi bagiannya, dia sekarang nyari tumbal seenaknya. Orang lain yang gak tahu apa-apa jadi korban aku. Aku penyebabnya." Raka menatapnya dalam. "Kalau gitu, kita harus cari cara buat bener-bener ngusir dia. Enggak mutusin ikatan, tapi musnahin." Bima tertawa getir. "Musnahin roh pesugihan? Itu mustahil, Ra. Dia bukan sekadar arwah, dia udah makan puluhan nyawa. Kuatnya entah sampai mana." Namun jauh di dalam hatinya, Bima tahu ia tidak punya pilihan. Jika ia hanya diam, roh itu akan terus menebar maut. Belum sempat mereka mencari jalan keluar. 2 hari kemudian, teror kembali terjadi. Kali ini, seorang nelayan muda ditemukan tewas di dermaga. Tubuhnya hancur seperti digilas. Padahal tak ada kapal lewat malam itu. Di samping jasadnya, kembali ada kertas berlumur darah. "2 sudah kuambil." Warga semakin resah. Isu bahwa ada roh jahat yang gentayangan mulai menyebar. Ada yang menyalahkan kutukan laut. Ada pula yang bilang pelabuhan sudah dihuni makhluk penunggu yang marah. Bima
hanya bisa menahan tangis di kamar. Ra, kalau begini terus, semua orang bisa mati. Aku nggak bisa biarin. Raka marah, tapi juga takut. Terus, kamu mau apa? Nyerahin diri biar dia berhenti? Itu sama aja bunuh diri. Bima menatapnya dengan mata merah. Kalau itu harga yang harus kubayar. Bim, Raka berteriak, kalau kamu mati, semua usaha kita sia-sia. Lagian, gak ada jaminan dia bakal berhenti setelah dapet kamu. Bisa aja dia makin rakus. Kata-kata Raka itu membuat Bima tercekat. Benar, roh pesugihan tidak akan pernah puas. Di tengah kebingungan itu, Mbok Sarmi datang mengetuk pintu. Perempuan tua itu tampak lebih lemah. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam. Aku udah duga ini bakal terjadi. Katanya lirih, roh itu marah karena kalian memutus ikatannya. Sekarang dia bebas, tapi juga kehilangan tempat bersemayam. Dia butuh wadah baru. Bima mengerutkan dahi. Wadah baru? Mix tubuh manusia. Mbok Sarmi mengangguk. Kalau dia berhasil merasuki seseorang, maka dia bisa hidup lebih lama, lebih kuat. Dan aku takut dia mengincar kamu, Bima. Bima merinding sekujur tubuh. Raka spontan maju, melindungi sahabatnya. Terus, kita harus gimana? Mbok Sarmi menatap mereka dalam-dalam. Ada satu cara, ritual pengurungan. Tapi ini sangat berbahaya. Kalau gagal, bukan cuma roh itu yang binasa, tapi kalian juga bisa ikut terseret ke alamnya. Bima menggenggam tangan Raka erat. Aku nggak peduli. Kalau itu satu-satunya cara, aku siap. Sebelum sempat menyiapkan ritual, malam itu juga roh pesugihan menyerang langsung. Lampu-lampu di kos tiba-tiba padam. Suhu ruangan turun drastis. Dari jendela, terdengar suara seretan kaki bercampur tawa melengking. Pintu kamar bergetar keras, seperti dihantam sesuatu dari luar. Bima dan Raka berdiri ketakutan. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam masuk menembus dinding. Tubuhnya tinggi besar, dengan wajah bara-bauba. Kadang wajah Bunarti, kadang wajah nelayan yang tewas. Bima, kamu milikku. Kalau kau tak mau jadi bagian dariku, aku akan ambil semua orang di sekitarmu. Satu. Tangan bayangan itu melayang ke arah Raka. Spontan, Bima berteriak dan melemparkan segenggam garam yang diberikan Mbok Sarmi. Bayangan itu mundur sejenak, menggeram marah. Kesempatan itu dipakai Bima dan Raka untuk kabur keluar kamar, berlari ke rumah Mbok Sarmi. Mbok Sarmi sudah menunggu. Lilin-lilin menyala di sekeliling sebuah lingkaran besar yang digambar dengan kapur putih. Di tengah lingkaran itu ada kendi tanah liat kosong. Masuk ke dalam lingkaran cepat, teriaknya. Bima dan Raka segera masuk. Mbok Sarmi mulai melantunkan mantra kuno dengan suara serak, namun kuat. Udara di dalam rumah mendadak berputar kencang dan roh hitam itu muncul kembali, melolong keras. Ia menabrak dinding lingkaran, membuat retakan cahaya muncul. Bima dan Raka menutup telinga, tapi suara itu menembus sampai ke kepala. Kalian pikir bisa mengurungku lagi? Aku tidak akan kembali ke tempat gelap itu. Mbok Sarmi terus membaca mantra. Namun roh itu semakin liar. Bayangannya merambat ke arah Raka, mencoba meraih tubuhnya. Raka terlempar ke lantai, wajahnya pucat. Bima panik. Rak, roh itu berteriak, kalau kau tidak menyerahkan dirimu, sahabatmu akan kuambil sekarang juga. Bima dihadapkan pada pilihan tersulit. Jika ia menyerahkan diri, mungkin Raka selamat, tapi roh itu tetap bebas. Jika ia bertahan, Raka bisa mati di depan matanya. Air matanya jatuh deras. Ia berteriak dengan suara parau. Ambil aku saja, Ceng. Sentuh dia. Roh itu terdiam sejenak, lalu tertawa panjang. Tubuhnya berubah lebih besar, mencoba masuk ke tubuh Bima. Saat itu, Mbok Sarmi mengangkat kendi tanah liat tinggi-tinggi, lalu menghantamkan segenggam bunga dan garam ke arah bayangan. Itu, kembali ke tempatmu, teriakan Mbok Sarmi, membuat cahaya putih menyelimuti ruangan. Roh itu menjerit panjang, tubuhnya terhisap ke dalam kendi tanah liat. Suara tulang retak dan jeritan menggema, hingga akhirnya sunyi. Semua terdiam. Kendi itu kini tertutup rapat, bergetar pelan, lalu tenang. Bima terduduk lemas. Raka segera memeluknya. Mereka berdua
menangis lega. Mbok Sarmi meletakkan kendi itu di altar kecil. Wajahnya sangat lelah. Kalian selamat untuk saat ini, katanya pelan. Tapi ingat, roh pesugihan tidak pernah benar-benar musnah. Dia hanya terkurung. Suatu saat, kalau ada yang ceroboh membebaskannya lagi, semua ini akan terulang. Bima menatap kendi itu dengan wajah penuh trauma. Ia sadar, pertempuran ini belum benar-benar selesai. Setelah ritual pengurungan malam itu, kampung kembali tenang. Tidak ada lagi korban, tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan yang menimpa mereka telah berakhir. Bima dan Raka pun mencoba kembali ke kehidupan normal. Mereka kembali bekerja di warung, berbaur dengan warga. Meski trauma yang mereka alami masih membekas, namun di balik rasa lega itu, ada sesuatu yang mengganjal. Bima duduk di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Raka datang membawa 2 gelas kopi. Kita berhasil, Bim. Lihat, udah sebulan, gak ada kejadian aneh lagi. Bima tersenyum tipis. Iya, tapi entah kenapa, aku masih ngerasa dia ada di sekitar kita. Kayak ngintai. Raka menepuk bahunya. Itu cuma perasaanmu, Mbok Sarmi. Udah ngurung dia. Kita selamat. Meski berusaha percaya, Bima tetap merasa ada sesuatu yang salah. Suatu malam, Bima memberanikan diri menemui Mbok Sarmi. Perempuan tua itu tampak semakin rapuh. Di altar rumahnya, kendi tanah liat tempat roh pesugihan dikurung masih diletakkan, tertutup kain merah. Mbok, apa benar dia udah gak bisa keluar lagi? Tanya Bima hati-hati. Mbok Sarmi terdiam lama sebelum menjawab. Bima, roh itu memang terkurung. Tapi ada satu hal yang belum kukatakan. Mengurung roh sekuat itu butuh penukar. Energi nggak bisa hilang begitu saja. Selalu ada harga yang harus dibayar. Bima menelan ludah. Harga? Apa maksudnya? Mbok Sarmi menunduk. Nyawaku. Bima terperanjat. Apa? Mbok Sarmi tersenyum lemah. Setiap malam, sedikit demi sedikit, kekuatanku terkuras. Aku menahan roh itu dengan hidupku sendiri. Saat waktuku habis, penjara itu akan rapuh kembali. Jadi, semua ini hanya sementara. Roh itu akan bebas lagi. Begitu Mbok Sarmi meninggal. Sejak malam itu, Bima mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Ia sering bermimpi berada di ruang gelap penuh bisikan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara roh itu. Kau pikir aku sudah kalah? Tidak, Bima. Aku menunggumu. Lambat laun, kau akan datang kepadaku dengan sukarela, yang membuat Bima semakin takut. Di mimpi itu, ia selalu melihat Raka, berdiri di belakang bayangan hitam, matanya kosong, seolah sudah dikuasai. Setiap kali terbangun, Bima berkeringat dingin. Suatu malam, saat Bima hendak pulang dari warung, ia mendapati Raka sedang berdiri di depan rumah Mbok Sarmi. Tangannya gemetar, memegang kain merah penutup kendi. Rak, apa yang kamu lakukan? Raka tersentak, wajahnya pucat. Bim, aku gak tahan lagi. Setiap malam aku juga diganggu mimpi. Suara itu bilang kalau aku bebaskan dia, semua teror bakal berhenti. Kita bakal dapat kekayaan, hidup tenang. Bima marah sekaligus takut. Kamu gila, kamu mau ngelepasin setan itu lagi. Air mata Raka jatuh. Aku capek miskin, Bim. Aku capek dihantui. Kalau roh itu bisa bikin semuanya selesai, kenapa kita nggak coba? Bima meninju tangannya, menjatuhkan kain merah itu kembali menutup kendi. Jangan pernah. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi kalau dia bebas. Pertengkaran itu membuat hubungan mereka retak. Tak lama setelah itu, kabar duka mengguncang kampung. Mbok Sarmi ditemukan meninggal di rumahnya. Wajahnya tampak tenang, seolah tertidur. Namun yang membuat Bima panik adalah kendi tanah liat itu retak. Tidak hancur, tapi retak kecil sudah tampak di permukaannya. Seolah-olah roh itu mulai berusaha keluar. Warga menganggap kematian Mbok Sarmi wajar karena usianya sudah tua. Hanya Bima yang tahu kebenarannya. Penjara itu kini rapuh. Beberapa malam setelah kematian Mbok Sarmi, Bima mendengar suara langkah di luar. Ia keluar dan melihat Raka berdiri di tengah jalan, menatapnya dengan senyum aneh. Rak, kamu ngapain di sini malam-malam? Raka hanya menatapnya lama. Lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Aku sudah bilang, Bima,
Aku akan tetap kembali, dan kali ini aku sudah menemukan wadah baruku. Bima terbelalak. Rak, jangan bilang. Seketika tubuh Raka gemetar hebat. Matanya hitam pekat. Roh pesugihan itu ternyata sudah masuk ke dalam dirinya sejak lama. Lewat mimpi-mimpi yang ia alami, retakan kendi hanyalah pengalihan. Kini, roh itu sudah memiliki tubuh baru. Raka, Bima berlari mundur, hatinya hancur. Rah, lawan dia, jangan biarin dia kuasai kamu. Tapi Raka hanya tertawa panjang. Suara campuran antara dirinya dan roh pesugihan. Kamu sudah kehilangan sahabatmu Bima. Dan sekarang, giliranmu. Bima jatuh berlutut. Air matanya deras. Ia sadar, semua perjuangannya berakhir tragis. Bukan roh itu yang musnah. Justru sahabat yang ia lindungi, kini jadi wadahnya. Dan dari kejauhan, angin laut berhembus kencang. Membawa suara-suara, jeritan yang seakan menandai awal bencana baru. Cerita berakhir dengan tragis. Roh memang berhasil dikurung sementara, tapi akhirnya ia menemukan wadah baru. Raka, Bima selamat, tapi dengan trauma besar dan kehilangan sahabatnya sendiri. Pesugihan terbukti tidak pernah benar-benar hilang, hanya berganti wajah dan menunggu kesempatan.